Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mempelopori pendidikan modern, saat ini memiliki 6.083 lembaga pendidikan, baik SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh Indonesia. Komitmen Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis Islami dalam melahirkan generasi-generasi intelektual serta cakap dalam bidang ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Melihat komitmen tersebut, pada 2019 Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia telah bekerjasama dengan Muhammadiyah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di tingkat SD dan MI dalam bidang literasi dan numerasi. Di Jawa Timur melalui kemitraan antara Inovasi dan Muhammadiyah, diharapkan dapat menciptakan program rintisan baru untuk meningkatkan hasil literasi dan numerasi kelas awal di Kabupaten Sidoarjo, Jember, Trenggalek, dan Ngawi dengan merangkul 14 lembaga SD dan MI. Kerjasama ini berakhir di awal 2020 dengan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan program ini dilanjutkan dengan kerjasama di fase 2 pada akhir 2020 dengan melibatkan kabupaten kota yang lain yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Ponorogo dengan merangkul literasi SD 7 lembaga, literasi MI 15 lembaga, numerasi SD 9 lembaga, numerasi MI 9 lembaga. Pada fase 2 ini kerjasama Muhammadiyah juga melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di lokasi atau kabupaten mitra. Para dosen mendapatkan pelatihan tentang materi dasar yakni growth mindset, gender, disabilitas dan inklusi sosial, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, pembelajaran kelas dan memahami bahasa kompetensi dasar, literasi dan numerasi dari tim inovasi. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Lamongan UMLA, Universitas Muhammadiyah Surabaya UMS, Universitas Muhammadiyah Gresik UMG, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo UMPO. Setelah memahami semua materi tersebut, selanjutnya tim modul Muhammadiyah melakukan adaptasi untuk memasukkan unsur kemuhammadiyahan. Tim adaptasi terdiri dari 3, yakni tim materi dasar, tim literasi, dan tim numerasi. Tim tersebut terdiri dari dosen PTM, fasilitator kabupaten, dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jatim. Kegiatan adaptasi modul dilakukan secara bertahap, mulai dari bedah modul, adaptasi, dan uji keterbacaan sampai finalisasi. Khusus dalam bidang literasi, Muhammadiyah telah mengembangkan modul adaptasi literasi dan saat ini telah dilatihkan kepada 36 guru dan 6 kepala sekolah. Konsep kerjasama fase 2, ya kalau melihat kontennya, kalau dulu hanya literasi, maka ini numerasi. Partnership yang kedua ini memang inovasi, itu meminta melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah di fase 2 ini inovasi juga meminta supaya ada prioritas ke madrasah. Jadi kalau yang pertama dulu tidak sampai 20 sekolah, nah yang tahap kedua ini bisa lebih banyak. Muhammadiyah sendiri telah membentuk koordinator daerah atau Korda yang akan mengawal pelaksanaan program dan penjaminan mutu program di Kabupaten Kota Mitra. Peran Korda itu adalah menyampaikan informasi dari tim-tim program kepada teman-teman Pasda untuk suksesnya kegiatan KKP dan juga kami juga sering evaluasi dan selesainya kegiatan itu kemudian kita laksanakan rapat koordinasi dalam rangka untuk mendukung itu. Tantangan di saat pandemi ini, kegiatan KKK ini dilaksanakan secara daring begitu. Untuk KKK kurang maksimal begitu. Kemudian yang kedua, jaringan internetnya itu yang kurang bersahabat. Maklum ya, karena di daerah pesisir. Dari harapan KKG berharap mudah-mudahan di KKG 7, 8, 9, atau 10 kita bisa melaksanakan kegiatan secara daring.
Muhammadiyah telah mengimplementasikan dan menyebarluaskan modul adaptasi literasi dan numerasi melalui wadah kelompok kerja guru baik di SD dan MI, sehingga pelaksanaan kelompok kerja guru di wilayah Muhammadiyah lebih bermanfaat, inovatif, dan menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Maka dari itu, dengan adanya program inovasi ini, kita diperkenalkan dengan metode-metode media pembelajaran dengan kemasan yang baru, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan anak pada saat ini. Perubahan yang banyak terjadi, kalau dulu guru itu kurang variatif dalam memakai dan menggunakan media pembelajaran, maka dengan adanya program literasi ini, Bapak Ibu guru jadi lebih kreatif dalam menggunakan atau membuat media pembelajaran. Dan selain itu, penataan tempat duduk tidak lagi terpisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi sudah membaur menjadi satu. Terkait dengan program literasi di madrasah kami, ini adalah hal yang positif dan sangat kita dukung sebagai bentuk perwujudan dari Merdeka Belajar, sehingga ini harus kita tekankan kepada seluruh stakeholder, baik di kalangan orang tua dan juga seluruh guru-guru. Jadi ini adalah hal yang sangat positif dan sangat penting untuk kita lakukan terkait dengan program yang dicanangkan juga oleh Kementerian Agama, yaitu GERAM, Gerakan Literasi Madrasah. Kesulitan yang saya hadapi saat mengajar di kelas awal tidak samanya metode yang digunakan di TK. Kemudian latar belakang anak yang memang berbeda satu dengan yang lain. Manfaat program literasi yang sudah kami terapkan di sekolah kami memberikan dampak yang luar biasa, karena minat baca mulai tertanam. Yang kedua, manfaat pribadi bagi diri saya adalah lebih percaya diri. Kegiatan KKG literasi dan pendampingan yang dilaksanakan meskipun dengan metode daring tetap disambut dengan sangat antusias oleh seluruh peserta KKG yang terdiri dari guru dan kepala sekolah. Peningkatan-peningkatan yang nampak dari kegiatan literasi yang sudah berjalan diantaranya yaitu adanya peningkatan hasil pre dan post-test dari peserta yang mengikuti KKG. Nilai rata-rata pre dan post-test growth mindset peserta hampir seluruhnya mengalami peningkatan. Meskipun juga ditemukan adanya penurunan dengan jumlah yang kecil, hal ini dikarenakan peserta banyak mengalami kendala suara yang terputus-putus akibat sinyal internet yang tidak stabil selama KKG daring. Untuk penilaian pre dan post-test materi dasar, sebagian besar peserta mengalami peningkatan hasil post-test sampai 50%. Hasil pre dan post-test literasi unit 1 hingga 3 mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar 29% di guru kelas 1. Hal positif lainnya yang ditemukan dalam implementasi program, di mana peserta sudah on kamera selama kegiatan KKG. Peserta juga sudah aktif dalam mengikuti KKG. Hal ini terlihat adanya interaktif antara peserta dan pemateri. Dalam kegiatan pendampingan, peserta sudah mengimplementasikan dari kegiatan KKG, yakni sudah melakukan bedah kelas. Peserta sudah bisa memberikan dan menyampaikan materi literasi kepada siswa di dalam pembelajarannya. Dan peserta mampu menggunakan media-media dalam pembelajaran literasi, salah satunya dengan membuat big book. Capaian yang terjadi di fase 2 ini meliputi 1. Ditetapkannya tim monitoring dan evaluasi perguruan tinggi Muhammadiyah dan tim modul dari 6 daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Lamongan, dan Ponorogo. 2. Ditetapkannya 44 fasda literasi dan numerasi dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. 3. Dihasilkannya modul literasi dan numerasi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran di SD dan MI Muhammadiyah. 4. Guru mampu meningkatkan pemahaman tentang materi growth mindset, analisis kompetensi inti dan dasar, GETSI, pakem, dan pengelolaan kelas. Melalui pelaksanaan literasi di lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah, proses pendidikan dengan baik dapat membentuk generasi bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi.